Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Dadan. Dan kelompok 1 izin perkenalkan kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Hairul Fajri, Desti Nuraini, Firman Kaisar, Ingatan Talam Banua, Puput Margaretani, dan Santi Rahmat Gumilang. Di sini kami akan memaparkan analisis tentang laporan keuangan PT Mandiri Persero Tbk, yang mana di sini terdiri dari total aset yaitu sebesar 0,2174 triliun, laba bersih 55,06 triliun, ROA-nya ada 2,39%, dan NPL-nya ada 1,92%. Di sini ada data isi struktur presentasi. Yang pertama, latar belakang terdiri dari pemaparan, yaitu ada alasan pemilihan, pentingnya analisis, rumusan dan tujuan. Yang kedua ada profil lembaga keuangan yang memaparkan tentang sejarah, visi misi, bidang usaha, dan pangsa pasar BRI. Yang ketiga ada analisis kesehatan keuangan yang memaparkan tentang ROA, CAR, NPL sampai 3 tahun 2021 sampai 2023. Yang keempat ada analisis sumber dana dan kredit yang memaparkan tentang UMKM, korporasi, dan konsumer. Yang kelima ada produk, inovasi dan kesimpulan yang memaparkan tentang produk simpanan, kredit, digital, rekomendasi, dan karakter manajemen. Ada latar belakang. Alasan memilih Mandiri. Salah satu bank terbesar di Indonesia. Bank Mandiri merupakan bank BUMN dengan total aset yang sangat besar dan memiliki peran penting dalam sistem perbankan nasional. Kemudian memiliki kinerja keuangan yang kuat. Bank Mandiri menunjukkan pertumbuhan aset, laba, dan penyaluran kredit yang konsisten dari tahun ke tahun. Kemudian ada data laporan keuangan transparan. Sebagai perusahaan terbuka atau TBK yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, laporan keuangan Bank Mandiri dapat diakses publik dan telah diaudit secara independen. Kemudian ada pentingnya analisis MLK. Menilai kesehatan keuangan bank, analisis ini digunakan untuk mengetahui tingkat profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, dan kualitas aset bank tersebut. Kemudian ada dasar pengambilan keputusan. Hasil analisis dapat menjadi acuan bagi investor, manajemen, regulator, dan masyarakat dalam memilih kinerja bank. Kemudian ada mengukur kemampuan pengelolaan risiko. Melalui analisis rasio keuangan dapat diketahui kemampuan bank dalam mengelola risiko kredit, likuiditas, dan operasional. Kemudian ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bagaimana gambaran umum manajemen lembaga keuangan pada PT Bank Mandiri Persero Tbk? Mengetahui profil dan gambaran umum manajemen lembaga keuangan Mandiri. Kemudian ada bagaimana kinerja keuangan PT Bank Mandiri Persero Tbk berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Dengan cara menganalisis kinerja keuangan Bank Mandiri berdasarkan laporan keuangan selama 3 tahun terakhir. Ada bagian tingkat probabilitas, likuiditas, dan solvabilitas PT Bank Mandiri Tbk. Bagaimana cara meningkatkan probabilitasnya? Yaitu dengan mengetahui seberapa sehat kondisi keuangan Mandiri melalui indikator ROA, CAR, NPL, dan indikator lainnya. Bagaimana posisi dan peran PT Bank Mandiri dalam industri perbankan Indonesia? Mengetahui posisi dan daya saing Bank Mandiri dalam industri perbankan Indonesia. Bab 2 Profil Lembaga Keuangan PT Bank Mandiri Persero Tbk. Sejarah dan pangsa pasar 1998 sampai 1999. Bank Mandiri didirikan sebagai bagian dari program rekulturalisasi perbankan nasional pasca krisis ekonomi 1997 sampai 1998. Bank ini merupakan hasil merger 4 bank milik negara, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo). 2003, saham Bank Mandiri mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia atau BI sebagai perusahaan terbuka atau go public. Kini, Bank Mandiri menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia dengan jaringan layanan
luas serta transformasi digital melalui Livin, Bi Mandiri, dan Kopra by Mandiri. Di sini ada visi dan misi. Yang pertama, visi menjadi mitra finansial pilihan utama masyarakat Indonesia. Misi, poin pertama yaitu menyediakan solusi perbankan digital yang handal dan sederhana untuk memenuhi kebutuhan finansial nasabah. Poin yang kedua yaitu memberikan layanan terbaik melalui jaringan yang luas dan teknologi modern. Poin yang ketiga yaitu meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham secara berkelanjutan. Poin yang keempat yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembiayaan di berbagai sektor produktif. Dan di sini ada bidang usaha dan paksa pasar. Yang pertama itu bidang usaha. Poin yang pertama penghimpunan dana seperti tabungan, giro, dan deposito. Poin yang kedua yaitu penyaluran kredit seperti UMKM, konsumer, korporasi, dan infrastruktur. Poin yang ketiga yaitu layanan perbankan digital seperti Livin, by Mandiri, transfer, pembayaran, dan trading Indonesia. Di sini ada pangsa pasar. Poin yang pertama yaitu melayani nasabah retail, UMKM, korporasi, dan internasional. Poin yang kedua yaitu didukung jaringan luas, inovasi digital, dan kepercayaan masyarakat. Poin yang ketiga itu menjadi salah satu bank terbesar dan terdepan di Indonesia. Yang bab 3 yaitu analisis kesehatan keuangan. Analisis kinerja keuangan Bank Mandiri tahun 2021-2023. Di sini ada total aset yaitu yang pertama, total aset 2021 senilai 1,725 triliun, tahun 2022 1.992 triliun, tahun 2023 2.174 triliun. Dan di sini ada laba bersih pada tahun 2021 28,03 triliun, dan di sini ada pada tahun 2022 41,17 triliun, dan tahun 2023 55,06 triliun. Dan di sini ada ROA persen pada tahun 2021 1,87%, dan tahun 2022 2,15%, dan tahun 2023 2,39%. Dan ada KAR tahun 2021 19,60%, dan tahun 2022 20,02%, dan tahun 2023 21,61%. Dan di sini ada NPL persen tahun 2021 2,81%, tahun 2022 2,9%, dan tahun 2023 1,92%. Dan di sini ada interpretasi manajerial untuk peningkatan total aset dan laba bersih menunjukkan bahwa Bank Mandiri berhasil mempertahankan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. ROA yang terus meningkat mencerminkan efektivitas bank dan mengelola aset untuk menghasilkan laba. Dan KAR yang berada di atas ketentuan regulator menunjukkan kondisi permodalan yang sangat kuat, sedangkan penurunan NPL mengindikasikan kualitas kredit yang semakin baik dan manajemen risiko yang efektif. Dengan secara keseluruhan, Bank Mandiri berada dalam kondisi sehat dan memiliki daya saing yang kuat di industri perbankan Indonesia. Dan grafik tren kinerja keuangan. Grafik tren kinerja keuangan Bank Mandiri 2021 sampai dengan 2023. Di sini ada bagian rasio ROA dan ROE persen. Di tahun 2021 di 0,5 dia 1,87. Di angka 10 ada 10,12. Di 2022 ada kenaikan ke 14,48, dan 0,5 ada kenaikan di 2,15. Kemudian di tahun 2023 di 20 naik menjadi 17,38, dan di 10 dari 2022 ada kenaikan di 2,39. Rasio NPL per persen di tahun 2021 di angka 2,5 yaitu 2,81, dan mengalami penurunan di 2,5 tahun 2022 menjadi 2,09. Di tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 1,92. ROA naik dari 1,87%
sampai dengan 2,39%. Artinya, kemampuan Bank Mandiri dalam menghasilkan laba dari aset yang dimiliki terus meningkat. Hal ini menunjukkan efisiensi pengelolaan aset dan kinerja operasional yang semakin baik. NPL turun dari 2,81% sampai dengan 1,92%. Penurunan NPL menunjukkan kualitas kredit yang semakin baik serta efektivitas manajemen risiko dan mengendalikan kredit bermasalah. Sini ada poin analisis sumber dana. Dana pihak ketiga atau DPK Bank Mandiri 2021 sampai 2023. Di 2021 450, 380, 520 dan 210. Di tahun 2022 510, 420, 560 dan 230. Stabil di tahun 2023 580, 470, 600, 260. Pertumbuhan DPK 2021 sampai dengan 2023. Depositonya plus 15%, 520 triliun sampai dengan 600 triliun. Deposito tetap menjadi sumber dana Bank Mandiri. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan nasabah yang tinggi terhadap produk investasi berjangka Bank Mandiri. Tabungan mengalami kenaikan sampai dengan 29%, 450 triliun sampai dengan 580 triliun. Pertumbuhan tertinggi berasal dari tabungan yang didukung oleh peningkatan transaksi digital melalui Livin by Mandiri dan perluasan basis nasabah retail. Di Giro mengalami kenaikan sampai dengan 24%, 380 triliun sampai dengan 470 triliun. Peningkatan Giro menunjukkan semakin kuatnya hubungan Bank Mandiri dengan segmen korporasi dan pelaku usaha yang menggunakan layanan transaksi bisnis. Interpretasi seluruh sumber dana Bank Mandiri menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021 sampai 2023. Kenaikan tabungan, giro, dan deposito mencerminkan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Bank Mandiri. Dominasi dana murah atau CASA melalui tabungan dan giro membantu menekan biaya dana cost of fund sehingga mendukung peningkatan profitabilitas dan ekspansi kredit perusahaan. Di sini ada analisis penyaluran kredit umum, kredit UMKM, konsumer, korporasi 2021 sampai 2023 atau triliun rupiah. Tahun 2021 kredit UMKM yaitu 2010, kredit korporasi ada 520, kredit konsumer ada 340, total kredit ada 1070. Tahun 2022 kredit UMKM ada 2240, kredit korporasi ada 580, kredit konsumer ada 380, total kredit ada 1200. Di tahun 2023 kredit UMKM ada 280, kredit korporasi ada 630, kredit konsumer ada 420, total kredit ada 1330. Kredit UMKM 210 triliun sampai 280 triliun. Fokus pembiayaan UMKM menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Kredit konsumer 340 triliun sampai 420 triliun. Pertumbuhan kredit konsumer mencerminkan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pembiayaan rumah, kendaraan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Kredit korporasi 520 triliun sampai 630 triliun. Kredit korporasi tetap menjadi kontributor terbesar portofolio kredit Bank Mandiri. Pembiayaan ini mendukung sektor korporasi, proyek strategis, dan pembangunan infrastruktur nasional. Sini ada interpretasi adalah total kredit Bank Mandiri meningkat dari harga 1070 triliun atau 2001 menjadi total 1330 triliun atau 2023. Kredit korporasi masih mendominasi portofolio pembiayaan, sementara kredit UMKM mencatat pertumbuhan tertinggi. Peningkatan yang merata pada seluruh segmen menunjukkan strategi ekspansi kredit yang sehat dan terdiversifikasi. Diversifikasi pembiayaan ke sektor UMKM, korporasi, dan konsumer membantu mengurangi risiko kredit serta memperkuat stabilitas keuangan Bank Mandiri.
Analisis produk dan inovasi. Digitalisasi sebagai pilar utama pertumbuhan Bank Mandiri. 1. Livin by Mandiri, mobile banking. Aplikasi digital unggulan Bank Mandiri yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi perbankan, pembayaran, investasi, dan pengelolaan keuangan dalam satu platform. Livin menjadi motor utama transformasi digital dan peningkatan pengalaman nasabah. 2. Kopra by Mandiri Digital Wholesale Banking. Platform terintegrasi bagi nasabah korporasi untuk mengelola cash management, trade finance, value chain, dan transaksi internasional secara digital. Memperkuat posisi Bank Mandiri pada segmen bisnis dan korporasi. Tabungan mandiri dan deposito, produk simpanan, produk himpunan dana utama yang terdiri dari tabungan, giro, dan deposito, menjadi fondasi pertumbuhan dana pihak ketiga atau DPK, serta mendukung likuiditas bank secara berkelanjutan. Kredit usaha rakyat atau disebut KUR, pembiayaan UMKM. Program pembiayaan yang mendukung pelaku UMKM melalui akses kredit yang lebih mudah dan kompetitif menjadi bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. KPR dan kredit konsumen menyediakan fasilitas pembiayaan rumah, kendaraan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Pertumbuhan segmen ini memperluas portofolio serta meningkatkan pendapatan bunga bank, trade finance dan treasury, layanan korporasi, layanan transaksi perdagangan internasional, treasury, dan pengelolaan keuangan perusahaan, mendukung aktivitas bisnis nasabah korporasi sekaligus memperkuat pendapatan berbasis komisi atau fee-based income. Selanjutnya ada bab 4, kesimpulan dan rekomendasi. Ringkasan hasil analisis. 2,174 triliun total aset 2023 meningkat dari 1.725 triliun 2021 menunjukkan pertumbuhan bisnis yang konsisten. 55,06 triliun itu laba bersih 2023, naik hampir 2 kali lipat dibanding tahun 2021, mencerminkan peningkatan profitabilitas yang kuat. 2,39% itu ROA 2023, menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki semakin baik. 17,38% itu ROE 2023. Efektivitas pengelolaan modal meningkat dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. 1,92% itu NPL 2023. Rasio kredit bermasalah terus menurun, menunjukkan kualitas kredit yang semakin sehat. Konservatif, semi ekspansif, karakter manajemen. Menjaga stabilitas keuangan sambil tetap mendorong pertumbuhan kredit, digitalisasi dan ekspansi bisnis. Selanjutnya ada rekomendasi. Ada 5. 1. Akselerasi ekosistem digital. Terus mengembangkan fitur dan keamanan Livin by Mandiri serta Kopra by Mandiri untuk meningkatkan pengalaman nasabah dan menghadapi persaingan bank digital. Yang kedua, penguatan manajemen resiko. Mempertahankan kualitas kredit melalui kebijakan kredit yang selektif dan pengawasan risiko yang lebih ketat untuk menjaga NPL tetap rendah. 3. Penetrasi pasar UMKM. Memperluas akses pembiayaan UMKM melalui pemanfaatan data, transaksi digital, dan inovasi layanan keuangan yang lebih inklusif. Yang keempat, fokus pada keuangan berkelanjutan. ESG. Meningkatkan pembiayaan pada sektor ramah lingkungan dan mendukung praktik bisnis berkelanjutan sesuai standar global ESG. Yang kelima, efisiensi operasional. Mengoptimalkan jaringan layanan dan teknologi digital untuk menjaga efisiensi biaya serta meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Sekian dari kelompok 2, kurang lebihnya mohon maaf, semoga PPT ini bermanfaat dan dapat dimengerti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.